Tapi yang lebih dominan yang mempengaruhi hipertensi itu adalah gaya hidup. Halo Sobat RSCM, apa kabar? Jumpa lagi di podcast RSCM, tempat kita ngobrolin seputar masalah kesehatan dan solusinya. Kali ini saya bersama Dr. Indri akan membantu obrolan kita hari ini dengan tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hipertensi, fakta dan mitosnya. Nah, sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Pringgo Dikdo Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Dr. Indri kabarnya? Baik dok, terima kasih dokter. Nah, menurut data Kemenkes tahun 2024, hipertensi ini cukup serius, atau hipertensi itu yang kita kenal dengan tekanan darah tinggi ya, itu merupakan salah satu penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dengan 90-95% kasus didominasi oleh hipertensi yang esensial. Di Indonesia sendiri, menurut survei dari SKI atau Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dan studi kohort penyakit tidak menular tahun 2011 sampai 2021, hipertensi masih merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian dengan presentasi 10,2%. Nah, ini cukup umum ya Sobat Sehat RSCM, tapi di masyarakat nih masih banyak mitos-mitos yang beredar yang bisa misinformasi atau malah membuat kalau kontrol penyakit ini itu tidak optimal gitu ya, sehingga angkanya juga meningkat dan komplikasinya juga meningkat. Nah, pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk meluruskan mitos-mitos tersebut supaya Sobat Sehat RSCM tidak salah paham. Nah, mungkin kita pertama basic ya dok ya. Nah dok, apa sih hipertensi itu, sama nggak dok sama tekanan darah tinggi? Ya, hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah itu tidak normal atau tinggi ya. Jadi kita tahu bahwa tekanan darah normal itu 120/80 ya. Lalu sekarang ada disebut tekanan darah yang meningkat ya di 120/139. Nah, hipertensi ini adalah tekanan darah yang lebih dari dan sama dengan 140/90 ya. Jadi kalau dan menetap. Jadi biasanya dokter atau petugas kesehatan akan memastikan diagnosis hipertensi ini kalau sudah ada beberapa kali pengukuran itu lebih dari sama dengan 140/90 ya. Jadi menetap ya. Nah, karena tekanan darah yang tinggi ini makanya masyarakat banyak menyebut ini adalah penyakit darah tinggi gitu ya. Penyakit darah tinggi ya, secara medis kita sebut ini diagnosisnya adalah hipertensi. Jadi kalau hipertensi ini kan tadi dokter bilang menetap, itu berapa lama dok? Bisa nggak sih dok kita lagi stres mau disuntik, mau vaksinasi kayak COVID, tiba-tiba banyak tuh dok yang darah tinggi? Ya, memang banyak faktor mempengaruhi tekanan darah ya. Jadi kadang-kadang bisa ada lonjakan tekanan darah sehingga menjadi tinggi. Makanya untuk mendiagnosis hipertensi ini harus ada pemeriksaan 2 atau 3 pemeriksaan dalam kunjungan ke klinik atau ke rumah sakit ya dalam beberapa waktu ya. Ya ada yang bisa seminggu, 2 minggu gitu. Tapi kalau baru sekali pemeriksaan sebaiknya diulang lagi beberapa waktu ke depan gitu. Nah, untuk pemeriksaan darah tinggi itu sebenarnya apa harus kita ke puskesmas atau bisa di rumah atau gimana dok? Ya, untuk diagnosis hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, kita bisa melakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan ya, ada 3 metode untuk bisa mendiagnosis hipertensi ya. Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah di klinik atau rumah sakit ya. Kalau di kepustakaannya disebut office blood pressure measurement ya, pengukuran tekanan darah di office itu kantor, maksudnya adalah klinik atau rumah sakit ya. Ini tadi harus ada 2 atau lebih kunjungan ke klinik ini yang tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90 ya. Yang kedua, diagnosis hipertensi juga bisa dilakukan oleh Sobat RSCM nih
dilakukan di rumah gitu. Di rumah. Ya, jadi kalau punya alat untuk mengukur tensi, ya biasanya memang terstandar ya. Terstandar. Jadi sudah ada kalibrasinya dan diakui gitu ya. Ini bisa dilakukan. Contohnya yaitu dengan yang mengukurnya di lengan atas ini ya. Karena banyak pengukuran yang ada di jari lah, di apa? Pergelangan tangan gitu ya. Jadi kita sebaiknya yang di lengan atas ini ya, mindsetnya pengukurannya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah ya, apabila dilakukan di rumah ada caranya juga, yaitu caranya melakukan pengukuran 2 kali di pagi hari, 2 kali di sore atau malam hari dengan selang waktu 1 menit ya, itu sampai 5 menit ya. Nanti dalam seminggu dilakukan. Nah, setelah setiap hari dong? Ya, setiap hari. Lalu kita ambil rata-ratanya atau ratanya ya dari seminggu itu, tapi hari pertama biasanya kita nggak ambil ya. Jadi di hari kedua sampai hari ketujuh diukur tadi 2 kali pagi, 2 kali di sore atau malam, nanti diratakan atau diambil ratanya ya. Kalau tekanan darah ini di rumah ini lebih dari sama dengan 135/85 ya, itu kita sebut hipertensi. Berarti jadi memang lebih rendah ya dibandingkan yang dari office ya? Iya. Jadi yang lebih memang lebih 135 tadi ya dok ya? Nah, untuk paginya itu kapan tuh dok baiknya untuk kita periksa? Ya nggak ada khusus ya waktunya, jadi kebiasaan orang kan beda-beda ya. Jadi yang penting di pagi hari sudah buang air kecil, sudah rileks gitu ya, bisa dilakukan tekanan darah. Ya baik dok. Terus yang ketiga itu adalah pengukuran dengan yang kita sebut dengan alat ambulatory blood pressure measurement (ABPM) ya. Nah, ini adalah alat yang dipunyai biasanya rumah sakit ya yang punya ya. Lalu dipinjamkan ke pasien menggunakannya mansetnya dan dihubungkan ke alat, ditaruh di pinggang, dipakai selama 24 jam sampai 48 jam. Ya, pasien ini atau yang mau didiagnosis ini aktivitas seperti biasa. Aktivitas seperti biasa, dia alat ini secara otomatis akan mengukur ya di pagi hari setiap 1 jam gitu ya, di setiap setengah jam sampai 1 jam, di sore hari bisa setiap 1 sampai 2 jam atau malam hari ya saat tidur ya. Nah, ini akan didapatkan beberapa pemeriksaan banyak berarti kan ya, tiap 1 jam, setiap setengah jam, yang nanti bisa diratakan. Kalau dia di atas 130/80 sama dengan di atas 130/80 itu hipertensi. Baik, jadi ada 3 pemeriksaan ya dok ya. Jadi sobat sehat RSCM jangan panik dulu kalau misalnya tiba-tiba dicek itu di klinik itu tinggi. Jadi belum tentu, karena kita harus memastikan kalau misalkan tekanan darahnya tadi itu menetap. Jadi tekanan darah di klinik itu berbeda untuk cut off-nya, dan juga yang di rumah juga berbeda. Ya dok, kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang pengukuran tekanan darah yang benar. Nah, kenapa hipertensi ini jadi hotspot sih dok? Jadi maksudnya kenapa dia itu berbahaya dan sering disebut sebagai silent killer, dokter? Ya, hipertensi ini kenapa disebut sebagai silent killer dan berbahaya? Yang pertama adalah karena biasanya nggak bergejala. Jadi kebanyakan pasien hipertensi nggak mengetahui dia menderita hipertensi ya. Ya baru tahu saat diperiksa ya, misalnya waktu kemarin zaman COVID kan ya, pandemi, saat mau vaksin ya, diperiksa tensi dulu sebelum vaksin, ternyata tinggi ya. Jadi tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi. Begitu pula dari data tadi Riskesdas itu ya, yang didiagnosis hipertensi itu ada 31%-an lebih ya. Tapi yang sudah mengetahui bahwa dia hipertensi itu cuma hanya 8% gitu ya. Jadi memang masih banyak yang belum mengetahui dirinya menderita hipertensi ya. Jadi makanya disebut silent ya kan, silent killers. Tapi tensi yang tinggi ini yang tidak diketahui bisa berdampak kepada kerusakan organ ya, bahkan kematian, makanya disebut silent killer. Jadi karena tensi yang tinggi ini akan merusak beberapa organ, yaitu organ jantung, otak, mata, ginjal, dan
pembuluh darah di perifer ya, misalnya pembuluh darah kaki ya. Pasien bisa terjadi komplikasi kalau di pembuluh darah kaki ini dia mengeluh nyeri saat berjalan jauh. Nah, itu salah satu tanda sudah ada komplikasi dari hipertensi ke pembuluh darah di kaki atau pembuluh darah perifer. Nah, kemudian untuk hipertensi sendiri nih dok, apa sih faktor risiko orang bisa terkena hipertensi dok? Bisa untuk semua umur kah? Dan katanya itu penyakit turunan ya dok ya? Gimana, boleh dijelaskan ya dok? Ya, memang ada beberapa faktor risiko hipertensi ya. Yang pertama genetik atau keturunan ya. Tapi yang lebih dominan yang mempengaruhi hipertensi itu adalah gaya hidup ya, atau perilaku hidup atau pola hidup ya. Jadi gaya hidup yang tidak sehat ini bisa menyebabkan hipertensi ya. Walaupun tadi ada faktor genetik, faktor usia ya, makin tinggi atau makin berusia makin tua memang risiko makin tinggi ya. Tapi kalau gaya hidupnya baik ya bisa tidak menderita hipertensi. Nah, gaya hidup apa saja yang merupakan faktor risiko hipertensi ya? Yang pertama biasanya ada kegemukan ya. Jadi berat badan yang berlebih gitu ya, dari berat badan ideal atau sampai yang kita sebut obesitas, itu merupakan faktor risiko. Yang kedua asupan garam ya kan. Nah, kalau asupan garam tinggi ya, ini bisa meningkatkan tekanan darah ya, dan bisa menyebabkan kalau dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit hipertensi ya. Yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik ya. Kurangnya aktivitas fisik. Ya, kurang aktivitas fisik ya. Sekarang kan banyak disebut generasi rebahan gitu ya. Nah, lebih banyak rebahan ya, banyak aktivitas, banyak naik turun kendaraan gitu ya. Misalnya ke toko kelontong aja ya gitu ya. Misalnya harus yang dekat menggunakan sepeda motor. Nah, itu kan berarti sebenarnya kalau jalan itu lebih sehat mungkin ya gitu ya. Jadi aktivitas fisik yang kurang ini salah satu faktor juga untuk menderita hipertensi. Lalu juga merokok ya. Kita tahu data dari BPS angka merokok kita masih tinggi ya, dan juga konsumsi alkohol ya. Itu ada perilaku atau gaya hidup yang merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi. Baik dok, terima kasih. Nah, sering tersebar ya dok ya di sosial media, di mana orang masih muda itu hipertensi. Itu sebenarnya benar hipertensi atau mungkin reaktif, atau mungkin hipertensi itu cuma untuk orang tua saja dok? Ya, jadi tidak benar ya kalau hipertensi hanya untuk orang tua saja. Ya, kita sering menemukan pasien-pasien umur 20 sampai 30 ada hipertensi ya. Bisa karena tadi udah ada faktor genetik, faktor keturunan, terus gaya hidupnya, obesitas ya, ada kegemukan ya. Kayak hidup tadi kurang aktivitas gitu, bisa terjadi. Dan juga bisa terjadi pada usia muda ini hipertensi yang kita sebut hipertensi sekunder ya. Apa itu hipertensi sekunder? Hipertensi yang ada penyebabnya khusus ya. Kita tahu bahwa hipertensi yang banyak dialami oleh masyarakat itu adalah hipertensi primer ya, di mana tidak ada penyebab khusus dari hipertensi, ya nggak ada kondisi khusus yang menyebabkan hipertensi, tapi ada faktor risiko tadi, genetik, keturunan, lalu gaya hidup. Nah, itu 95%. Yang sekunder ini ada 5%. Oke, jadi memang kalau justru pada usia muda harus dicari ya dok ya, untuk penyebab hipertensi yang memang itu esensial atau memang sekunder ya dok ya. Nah, kalau misalkan nih seseorang nih dok udah didiagnosis dengan hipertensi tadi dengan cara-cara yang tadi, kapan sih dok kita mesti harus minum obat? Apakah bisa saya olahraga dulu deh, ngurangin berat badan dulu deh, itu bisa nggak dok? Ya, tadi merubah gaya hidup memang salah satu pengobatan juga. Tapi kalau tensi tadi udah tinggi gitu ya, lalu juga ada biasanya kita nilai apakah sudah terjadi kerusakan organ belum juga tadi ya. Udah ada faktor risiko lain atau faktor risiko kardiovaskuler lain di mana kerusakan organ sudah terjadi, itu biasanya dianjurkan kita sudah memulai obat disertai dengan tadi perubahan gaya hidup ya. Jadi menurunkan berat badan gitu ya, lalu aktivitas fisik, olahraga rutin gitu. Jadi
obat berserta perubahan gaya hidup ya. Ada memang kelompok kecil yang bisa hanya perubahan gaya hidup. Ya, biasanya kalau kita sebut grade-nya ya, grade atau stadium 1 misalnya ya, dia cuma naik dikit dari 140 kurang dari 150, lalu dia nggak ada faktor risiko lain, nggak ada kegemukan, nggak ada faktor risiko yang ke arah kardiovaskular yang lain, itu masih bisa kita anjurkan untuk ya rubah gaya hidup dulu ya, suruh aktivitas fisik, makan dietnya dirubah dulu gitu ya, rendah garam gitu ya, rendah lemak gitu, lalu juga menurunkan berat badan, ya itu bisa membantu lalu dievaluasi lagi kalau sudah baik ya itu tidak perlu obat, tapi kebanyakan memerlukan obat. Bahkan studi yang ada pada pasien-pasien hipertensi di seluruh dunia menunjukkan bahwa kebanyakan memerlukan 2 atau lebih obat untuk bisa tekanan darahnya terkendali atau terkontrol. Demikian. Baik. Tadi dokter menyebutkan tentang kerusakan organ. Itu Ya. maksudnya apa, Dok? Agak menyeramkan itu kerusakan organ. Ya, jadi memang hipertensi tadi makanya disebut silent killer karena dia nggak ada keluhan tiba-tiba tapi ada organ tubuh kita yang juga jadi rusak akibat tekanan darahnya. Ya. Ya, jadi tekanan karena kan setiap organ kita punya pembuluh darah ya kan. Nah, dan organ-organ yang memang dominan pembuluh darahnya ini dipengaruhi oleh tekanan darah yang sistemik dari tubuh pasien itu bisa terkena gitu. Jadi kalau tekanan darah tinggi jadi pembuluh darah di dalam organ itu juga terganggu juga karena tekanan darah yang tinggi ya. Jadi kita sebut kerusakan organ bahkan bisa sampai gagal organ ya. Tadi saya sebut ada jantung, otak, mata, ginjal dan pembuluh darah perifer atau di kaki. Tapi sebelum ada keluhan kerusakan organ itu bisa kedeteksi ya, Dok? Ya, untuk mendeteksi hipertensi caranya kita melakukan pengukuran tekanan darah tadi. Ya. Yang kerusakan organnya itu, Dok. Oh, deteksi kerusakan organ ya. Deteksi kerusakan organ bisa dianjurkan memang pada pasien-pasien hipertensi kita harus melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah organ-organnya sudah terdampak oleh hipertensi atau belum. Ya. Misalnya jantung dilakukan pemeriksaan EKG ya atau foto ronsen ya, apakah sudah ada pembesaran jantung apa belum akibat hipertensi gitu ya. Lalu juga ginjal kita periksa urinnya ya, di urin apakah sudah ada kebocoran ya, di urin ada albumin di urin. Nah, itu salah satu penanda bahwa organ ginjal sudah terdampak akibat hipertensi. Begitu pula tadi kalau ada pembesaran jantung itu berarti jantung sudah terdampak. Kalau dibiarkan saja bisa berujung pada kegagalan organ, gagal jantung, gagal ginjal gitu. Jadi sebenarnya hipertensi ini bukan penyakit yang kita pandang sebelah mata ya, Dok ya. Ya. Memang harus tetap dievaluasi, harus rajin kontrol gitu ya, Dok. Ya. Ya. Kalau untuk kapan sih, Dok, kita mulai orang itu harus mulai minum obat hipertensi? Tadi kan dokter menyatakan ada mungkin faktor-faktor risiko. Tapi kalau untuk angka ada nggak, Dok? Ya, Kalau udah segitu tuh harus minum gitu. Ya, jadi ada tadi ya, ada selain faktor risiko juga memang angkanya mempengaruhi tadi ya. Kalau tadi pasien itu tensinya masih batasnya sampai hanya 150 gitu ya, sistoliknya, lalu juga diastoliknya masih 90. Jadi itu biasanya kita masukkan ke kelompok state atau stadium 1 ya. Kalau pasiennya stadium 1 belum ada faktor risiko lain ya, faktor kardiovaskuler, dia nggak ada tadi jantungnya bagus, ginjal nggak ada apa-apa, lalu tidak ada diabetes ya, tidak ada faktor lain, itu bisa dengan perubahan gaya hidup. Namun kalau dengan perubahan gaya hidup dalam sebulan tidak ada perubahan, ya itu bisa harus diberikan obat. Ya, namun kalau yang di atas itu sudah 160 atau diastoliknya sudah 100, itu dianjurkan sudah menggunakan obat. Bahkan sekarang banyak guideline dari organisasi profesi internasional itu menganjurkan sudah bisa dimulai dengan 2 macam obat gitu ya. Langsung 2 ya, Dok? Langsung 2 macam obat kalau sudah tinggi ya, supaya 2 obat ini saling bekerja secara sinergi ya.
karena dia bekerja di tempat atau mekanisme yang berbeda sehingga tekanan darah bisa terkendali dengan baik. Itu harus diminum terus-terusan dok, seumur hidup dok? Ya. Kalau udah normal boleh berhenti nggak dok? Ini pertanyaan cukup sering. Ya memang sering ya ini masalah nanya, dok kapan saya bisa berhenti minum obat hipertensi ya? Ya memang tadi kalau hipertensi ini target minum obat tadi tercapai tekanan darah yang baik ya kan? Misalnya kita tujukan ke angka 130, 80 ya. Kalau belum tercapai biasanya kita bisa tambahkan obat lain atau dosisnya ditingkatkan ya. Nah, kapan kita bisa berhenti? Biasanya sih kita tidak bisa menghentikan obat ya. Kecuali pasien-pasien yang memang kebutuhan obatnya rendah tadi cuma 1 bisa terkendali, lalu juga perubahan gaya hidup bisa dilakukan dengan baik, lalu dengan obat itu ada kecenderungan tekanan darahnya menjadi rendah. Nah itu ada kemungkinan pasien itu bisa dihentikan obatnya ya karena tadi ada mengubah gaya hidupnya dengan baik, lalu jadi cenderung malah rendah kalau minum obat. Nah ini ya bisa ya. Tapi kalau udah 2 obat, 3 obat biasanya tidak bisa berhenti atau stop sama sekali karena ntar kalau stop dia akan tinggi lagi. Dan kalau tinggi dia akan merusak organ tadi. Organnya rusak bisa terjadi gagal organ tadi ya, gagal ginjal, gagal jantung. Jadi sebaiknya sobat RSCM yang mempunyai hipertensi dan minum obat, sebaiknya minum obat terus ya, jangan menghentikan sendiri tanpa konsultasi ke dokter ya, seringnya gitu kan. Udah minum obat, udah merasa enakan atau merasa udah nggak ada apa-apa gitu ya, akhirnya dia berhenti sendiri ya. Nah nanti tinggi lagi baru datang ke dokter lagi gitu. Nah ini masa di mana tekanan darahnya tinggi ini yang bisa merusak organ tadi ya, dan dengan rusaknya organ ya kita bisa terjadi morbiditas ya, kesakitan ya, dan juga bisa berujung kepada mortalitas atau kematian. Atau mungkin kalau bahayanya kalau berhenti sendiri mungkin bisa naik mendadak gitu nggak sih dok mungkin? Ya tadi ya, jadi kalau dengan obat dia turun terkendali, begitu stop dia tekanan darah akan naik. Nah kalau naiknya tinggi bisa terjadi kerusakan organ yang mendadak juga ya. Jadi kalau tinggi sekali bisa terjadi stroke misalnya, atau jantung bisa terjadi serangan jantung gitu ya, memicu serangan jantung itu bisa terjadi. Ya, untuk makanan sendiri dok, ini yang dianjurkan seperti apa? Kan katanya nggak boleh makan yang asin banyak-banyak. Nah, sebenarnya yang banyak itu seperti apa dok? Ya, salah satu masalah diet di hipertensi ini adalah asupan garam ya. Dianjurkan diet rendah garam ya, karena garam ini kan mengandung natrium ya. Natrium ini bisa mempengaruhi tekanan darah di dalam tubuh ya. Jadi dianjurkan asupan garam pada pasien-pasien yang menderita hipertensi atau untuk menurunkan risiko hipertensi ini garam kurang dari 5 gram per hari ya, atau kurang dari 1 hari. Oh 24 jam ya dok? 24 jam atau kurang dari 1 sendok teh katanya ya, garam 1 sendok teh itu kurang lebih 5 gram. Jadi dianjurkan tidak mengonsumsi garam lebih dari 5 gram atau 1 sendok teh. Nah, kan orang sering bilang tuh dok, kalau kita makan sate kambing, terus kita makan yang santan-santan, kita minum kopi itu bisa menyebabkan darah tinggi, itu bener nggak dok? Kasian banget ya dok kambing, sate kambing sama kopi yang disalahin. Ya, jadi sering ya memang ya, itu mitos yang sering terjadi bahwa ini sate kambing jangan, kamu hipertensi nih, nggak, jangan nggak boleh nyentuh sate kambing ya, padahal temennya itu yang mau menghabiskan ya. Ada modus. Ada modus tuh ya. Jadi ya tadi makanan yang mempengaruhi tekanan darah tadi garam, dan juga makanan yang berlemak ya, akan karena bisa mempengaruhi pembuluh darah ya kan, lemak itu ya kan, kolesterol, lemak darah, dan bisa menyebabkan hipertensi. Jadi kalau sate kambing bukan kambingnya sebenarnya ya. Jadi kalau yang dia dimasak dengan garam yang banyak ya kan, yang lezat kan kalau emang gitu kan, banyak garamnya, banyak lemaknya ya juga ya, juga itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Lalu kalau kopi sendiri sebenarnya nggak menyebabkan, tapi memang dia secara
bukan menetap ya, secara sementara ya. Makanya pada pemeriksaan tekanan darah itu tidak dianjurkan dalam 30 menit itu minum kopi ya. Jadi tidak boleh minum kopi dulu dalam 30 menit sebelum pengukuran tekanan darah, karena bisa meningkatkan sementara, tapi bukan menyebabkan penyakit hipertensi ya, meningkatkan sementara tekanan darah. Nah, Misalkan nih dok, kan udah minum obat yang rajin nih dok. Nah tekanan darah sudah terkontrol, boleh dong makannya agak sembarangan. Itu gimana dokter? ya Sudah terkontrol. ya tadi kan kalau faktor-faktor, jadi kan hipertensi yang primer tadi ya, bukan hanya dipengaruhi oleh obat kan, obat salah satu faktor yang bisa menurunkan, tapi kan faktor risiko tadi yang lain meningkatkan ya. Jadi kalau kita jadi gaya hidupnya berubah lagi ke arah yang bisa meningkatkan tekanan darah, ya bisa naik lagi, jadi nggak terkendali. Nanti kalau nggak terkendali, yang rusak ya organ tadi yang terlibat, yang bisa terdampak atau bisa disebut komplikasinya ya kan, terjadi komplikasi, merusak organ yang bisa terdampak oleh hipertensi. Jadi jangan ya sobat sehat RSCM ya, jangan. Jadi pertahankan gaya hidup yang baik ya dok ya, agar tekanan darahnya tetap terkontrol. Terus kemudian dok, kalau misalnya untuk stres itu gimana dok? Apa stres sendiri bisa menyebabkan darah tinggi? Itu gimana dok? Ya stres bisa meningkatkan lagi sama seperti tadi kopi ya, dia sifatnya ya sementara ya. Jadi stresnya itu aja yang bisa sementara lagi stres, karena sistem saraf simpatisnya terpengaruh gitu ya, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah ya. Tapi nggak bisa kalau ini bisa dikendalikan ya, bisa di manage ya, dikelola ya, itu bisa tidak menyebabkan penyakit hipertensi ya. Jadi stres bisa mempengaruhi tekanan darah, namun sebaiknya kita bisa mengelola dengan baik, itu tidak menyebabkan penyakit hipertensi. Jadi reaktif gitu ya dok Iya. ya. Nah, ini pertanyaan satu agak lumayan sering dok. Jadi kan pasien disuruh minum obat banyak nih, pasti takut Iya. dok. Nah, jadi akhirnya beliau sering makan obat-obat herbal seperti rebusan daun seledri, terus kemudian mungkin ada obat-obat herbal lain. Itu bagaimana dokter? Ya, jadi obat-obat herbal memang boleh saja ya, karena ada memang kalau apabila didasari oleh penelitian ilmiah ya, ada penelitian ilmiahnya, studi ilmiahnya bahwa dia mempengaruhi. Memang ada beberapa studi kecil ya dengan herbal gitu bisa mempengaruhi tekanan darah. Tapi obat-obat ini sebenarnya kan sudah dilakukan studi ilmiah juga ya, dengan biasanya dengan jumlah subjek yang besar ya, makanya diakui oleh seluruh dunia, seluruh negara. Berdasarkan studi ilmiah ini dia bisa menurunkan tekanan darah. Jadi untuk menambah atau menguatkan lagi efeknya itu boleh saja ya tambahan, karena biasanya akan lebih kecil biasanya efek menurunkan tekanan darahnya. Jadi jangan ada herbal, pengobatan herbal atau ada pengobatan alternatif, tapi meninggalkan obat yang sudah terbukti secara ilmiah dengan penelitian ilmiah yang baik, itu menurunkan tekanan darah dan menghambat terjadinya komplikasi gitu. Ya, jadi itu boleh sebagai tambahan, tapi jangan meninggalkan obat-obat yang memang sudah dianjurkan oleh dokter, dan lebih baik lagi dimonitor juga ya. Kadang-kadang mungkin herbalnya kita nggak tahu herbal beneran isi apa, nanti malah tensinya jadi makin tinggi gitu deh. Jadi tetap monitor kalau tekanan darahnya, dan kalau bisa dikonsultasikan ntar ke dokternya, kok jadi nggak terkontrol gitu ya, jangan ada efek lain dari yang diminumnya. Jadi intinya boleh saja ya dok, asal obat hipertensinya tetap diminum. Karena obat hipertensi itu sudah terbukti dari penelitian-penelitian kalau dia menurunkan tekanan darah dan juga komplikasinya. Nah, saya juga mau menanyakan pertanyaan yang mungkin nomor satu paling sering dokter dengar ya dok ya. Minum obat seumur hidup bahaya nggak dok buat ginjal? Ya, ini memang sering ya ditanyakan. Bahkan ya, pasien-pasien yang mengalami kerusakan ginjal atau gagal ginjal kadang-kadang menyebutkan juga tuh,
Iya Kak, dok saya ini kan karena memang minum obat hipertensi sudah lama gitu, ya jadi ginjal saya sekarang menurun gini fungsinya, jadi ini adalah nggak benar ya. Jadi obat-obat hipertensi kan tadi udah berdasarkan studi ilmiah, penelitian ilmiah yang besar, ternyata itu bisa menurunkan tekanan darah dan bisa cegah komplikasi. Salah satu komplikasinya adalah, eee, gagal ginjal ya atau kerusakan ginjal gitu loh. Jadi, dengan tekanan darah terkendali atau terkontrol ya itu, bisa mencegah terjadinya gangguan ginjal atau penurunan fungsi ginjal ya. Justru kalau kita khawatir nih minum obat, jadi nggak minum obat tapi tekanan darahnya jadi tinggi. Nah, tekanan darah yang tinggi ini yang merusak ginjal. Tekanan darah yang nggak terkontrol, tekanan darah yang tidak terkendali ini yang bisa, merusak ginjal dan bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan juga berujung pada gagal ginjal yang memerlukan terapi pengganti ginjal ya, salah satunya cuci darah ya. Jadi ini kan sebenarnya yang ditakutkan ya, menjadi momok, "Wah pasien saya nggak mau minum obat entar saya harus cuci darah," gitu. Nah, padahal justru obat yang diminum dengan baik, lalu tensinya jadi terkendali atau terkontrol, tensinya baik, ini justru mencegah kita, terjadi gangguan ginjal yang bisa menyebabkan, harus menjalani terapi pengganti ginjal atau cuci darah. Jadi memang kita takutkan tuh penyakitnya ya dok, jangan Iya, obatnya ya dok ya. kan obatnya. Ya, dan memang harus dilakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk melihat yang seperti dokter katakan tadi, kerusakan organ. Ya mungkin sebagai penutup dokter, kita sudah banyak informasi yang kita berikan ya dok, sudah kita dapatkan dari dokter ya. Mungkin ada dokter ingin menyampaikan sesuatu kepada sobat sehat agar tidak salah kaprah mengenai hipertensi dan juga kapan harus memeriksakan diri ke dokter. Silakan dok. Ya, pesan untuk sobat sehat RSCM adalah bahwa data di Indonesia sebenarnya di dunia juga ya, hipertensi ini masih cukup tinggi ya. Jadi, di sekitar 30%. Data dari, Riskesdas atau SKI itu 31% ya gitu ya, bahwa orang dewasa menderita hipertensi dan sebagian besar nggak sadar ya, nggak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi. Jadi yang pertama, periksakan diri ke, pusat kesehatan ya, untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui tekanan darah kita ini masuk normal atau sudah didiagnosis sebagai hipertensi ya. Jadi yang sering dikenal itu know your numbers ya kan. Jadi harus tahu tuh, kalau belum tahu tekanan darahnya udah lama nggak periksa, lakukan pemeriksaan ya. Dan yang kedua, kalau sudah didiagnosis hipertensi, kita harus mencapai target ya, target pengobatan ya, target tekanan darahnya ya sekitar 330/80. Nah ini bisa dicapai dengan obat-obatan dan juga perubahan gaya hidup. Jadi obat-obatan harus terus diminum dan perubahan gaya hidup harus dilakukan ya. Dan lagi-lagi obat bukan obat yang akan menyebabkan kerusakan organ atau komplikasi, tapi tekanan darah yang tinggi yang bisa menyebabkan gagal ginjal, gagal jantung, stroke, dan gagal organ yang lain. Demikian. Ya, dokter terima kasih atas informasinya dokter. Semoga pembahasan kali ini banyak membantu pemahaman sobat sehat RSCM mengenai hipertensi. Jangan lupa membagikan informasi ini kepada teman-teman dan keluarga agar banyak yang mendapatkan manfaat dari podcast RSCM saat ini ya. Sampai jumpa di podcast RSCM berikutnya. Tetap sehat dan semangat.